Oke, ini alasan kenapa gua nggak suka banget sama produk Samsung yang versi murah meriah ya. Karena ada beberapa poin yang menurut gua ya kayaknya agak jarang sih dipikirin banyak orang kalau mau beli Samsung ya beli aja gitu. Tapi menurut gua kayaknya perlu deh poin-poin yang bakal gua kasih tahu ini buat lu ingat lagi. Bukan berarti lu nggak tahu ya. Gue yakin lu semua tahu tapi kayaknya kayak mager banget gitu ya kan. Ya udah beli-beli aja gitu. Oke, poin yang pertama kenapa gua nggak suka HP Samsung murah yaitu karena kameranya. Kameranya itu terlalu gembel sih menurut gua, kayak anjay. Ya kita tahu lah kalau kita beli HP murah harga ratusan ribu mau ngarep apa sih. Tapi kalau lu bisa dapat yang lebih, why not gitu? Why not? Kenapa lu harus pilih yang terstandar di antara standar-standar yang ada gitu? Kenapa lu bisa pilih yang paling gembel di antara ada yang tidak gembel? Itulah maksudnya kiasan dari gue gitu. Tapi inilah Samsung gitu ya kan. Kita ya udah ini mereknya terkenal susah sih. Nah, kenapa kamera gembel? Ya lu bisa lihat sendiri fiturnya sangat kismin. Lu nggak bisa ngapa-ngapain di kamera ini. Dan ya kita nggak bisa komplain kan ini HP murah gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kenapa kita nggak memilih HP lain yang lebih baik gitu. Dengan harga yang mirip-mirip, bahkan bisa dibilang sama, menyerupai satu pangsa pasar. Tapi dapat lebih gitu. Lu bisa lihat di fitur kameranya tuh, menu-menu settingnya tuh kayak lu hidup di tahun awal 2000 gitu ya kan. Nah untuk menu-menu settingan atasnya juga tuh lu bisa lihat. Ini sangat-sangat polosan sekali ya. Sangat-sangat. Mungkin kalau lu ada kepikiran kayak beli Samsung yang model kayak gini ya, gue nggak ngerti lagi. Gue punya solusi yang lebih baik yaitu Itel ya, Itel A70 ya. Ini harga ratusan ribu juga, tapi menurut gue ini jauh lebih worth it ketimbang beli Samsung kayak gitu. Abang nanti HP-nya rusak bla bla bla. Enggak, no 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 no. Ini HP lokal punya dibuat di sini. Jadi kalau lu mau ngapa-ngapain tinggal sokin aja si doi ya kan, service centernya ya bisa kirim-kirim juga kalau menurut gue ya. Jadi udah nggak zaman lalu mikir-mikir zaman-zaman purba kayak gitu. Lu bawa ke tukang servis juga tukang servis berani nanganinnya karena partnya juga murah gitu. Untuk kameranya nih ya, ini beda banget sama si Samsung tadi ya, Samsung A02. Harganya sama-sama di ratusan ribu ya, nggak nyampe 1 juta, sama-sama di bawah 1 juta, sama-sama lewat dikit dari setengah jutaan. Fitur kameranya banyak banget ya kan, dan fitur kamera ini lebih banyak dan hasil kameranya lebih jos. Itu dua poin yang menurut gua sepele tapi berguna gitu, ya kan? Ketika lo beli HP entah itu buat saudara lo mungkin buat orang tua lo dengan kondisi kamera yang burik, apa yang mau diharapin gitu. Kayak kadang kita ngasih HP ke orang, kadang kan orang itu make kan buat foto buat apa. Kalau ada yang bisa lebih maksimal hasilnya kenapa enggak gitu. Kalau lu mikirin gue beli Samsung biar tenang bang, kalau buat servis di mana enak gampang. No 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 no, itu mindset zaman purba gitu. Sekarang udah teknologi era modern. Lu mau ngapa-ngapain gampang. Tukang servis juga cengkatan ya. Lu bawa HP nih ke tukang servis dibenerin cuy, ya kan? Dan lu bisa lihat hasil kameranya beda banget, banget, nget dengan si Samsung Galaxy A02 dan harganya mirip banget. Atau mungkin di sini lu lagi ada yang pakai Samsung A02, lu pengen upgrade tapi kayak nggak berasa upgrade kayak cuman ratusan ribu atau puluhan ribu, ya ke Itel A70, ke Itel A70 boy. Tadi itu baru kamera ya. Sekarang kita ngomongin soal display. Nah, ini sebenarnya lebih penting daripada kamera ya. Displaynya kenapa bang? Kayaknya kagak ada salah pison nih HP. Ya, lu bisa lihat sendiri. Nah, ini brightness sangat-sangat tidak enak. Sangat-sangat tidak elok. Sebenarnya terang-terang aja. Cuman digeser sedikit kalau kita lihat dari samping agak gelap kayak gini. Ini LCD masih Oribon si Samsungnya punya ya kan. Apa dikata ya kan. Ya kalau lu mau bagus sih ambil varian-varian AMOLED Samsung ya. Kayak Samsung A20, A30, A50, A50s yang kayak lagi gue pegang ini Samsung A50. Nah HP-HP kayak gitu tuh jos boy. Wah nggak kaleng-kaleng lah. AMOLED itu tuh jos ya, mantap gitu, madep. Cuman kalau lu ngerasa kayak HP-HP Samsung yang layar AMOLED ini bagus, jangan lu pikir ketika lu beli HP Samsung yang layarnya belum AMOLED ya, yang masih TFT, IPS kayak gitu-gitu, dan lu ngarep bakal bagus. No, enggak ya. Salah satunya HP yang lagi kita bahas ini, lagi kita gibain. Tapi kalau lu pilih AMOLED-nya, ya itu nggak ada salah. Samsung raja AMOLED boy. Ya, tuningan warnanya itu enak gitu. Tapi kita balik lagi ke topik dah. Kita balik lagi ke HP yang satu ini. Seenggak ini boy, seenggak enak ini layar ya. Gua aja yang buat review aja.
Mata gue tuh cuma tahan beberapa jam pakai HP ini buat nonton video, nggak lebih ya. Gue nggak kuat asli ya. Nah, untuk display lagi-lagi si Itel A70 menang bos ya. Kayak mulai dari brightness, kepadatan warnanya ya kan. Dan kalau kita ngomongin soal resolusi, ya kita ngarep apa sih di harga ratusan ribu gitu ya. Ya kalau kita ngarep yang gila-gilaan speknya mungkin kita nggak sehat ya kan. Tapi dari kasarnya perbandingan ini udah menunjukkan bahwa lu tuh kalau beli HP lu tuh bisa dapat yang lebih gitu ya, dapat yang lebih dengan merek yang berbeda gitu. Ini layar dari Itel A70 ya, seenak ini buat nonton. Lu bayangin ini HP harga ratusan ribu. Kalau LCD-nya rusak lu benerinnya juga murah karena bukan AMOLED ya. Kalau baterainya kenapa-napa benerinnya juga murah karena bukan AMOLED. Bang, spare partnya susah? Enggak susah spare part ya. Ini era digitalisasi bos ya. Tukang servis nggak ada spare part, bisa pesan ya di ujung Merauke ke Sabang sampai Merauke satset bisa ya, nggak usah terpukau lah sama yang udah punya nama ya. Kalau kita lihat aja kayak mobil-mobil sekarang ya, mobil Jepang tuh betapa ditindasnya sama mobil China ya kan. Nah balik lagi ke HP-nya, handphone ini juga kagak ada Type C-nya gitu. Come on man, come on. Kayak kasihan gitu, meskipun HP-nya entah itu buat saudara lo, keponakan, orang tua, kakek, ya nenek, apapun itu. Come on, ya belum Type C gitu. Mereka pakai HP mau ngecasnya lagi tuh lambat deh, bukan main. Belum lagi lo beli aksesoris lagi. Sedangkan kalau kita pilih merek lain, kita kasih contoh lagi, dan masih si Itel A70 ya. Ini udah Type C, HP ratusan ribu, ya Type C pula. Tahunnya lebih baru gitu ya. Itu alasan kenapa gue nggak suka banget sama Samsung yang harga murah ya. Dan kalau ngomongin soal desain, ini gue nggak bisa maksain ke lo ya. Ini selera lah, balik lagi ke selera. Tapi gue suka-suka aja sih sama desain ini. Tapi kalau kita balik lagi misalnya ke Itel A70, ini desainnya fresh banget, modern banget. Dan kalau dipakai sama orang, ini masih ya kekinian lah desainnya. Itu ngomongin soal desain, balik lagi ke selera ya. Cuman di poin desain ini, gue bilang kalau lo beli Samsung yang murah itu udah ketinggalan zaman banget modelnya. Sedangkan HP-HP merek lain gak hanya Itel ya, lo mau merek Vivo ya, Realme, banyak desain-desain yang bagus-bagus, yang modern look gitu, punya ciri khasnya masing-masing lah. Jadi gue gak bisa keluar-keluar banyak masalah desain. Dan lagi pula ini HP harga ratusan ribu gitu. Apa yang diperdebatkan dari sebuah desain. Nah kalau ngomongin soal performa, lu bisa lihat sendiri lah. Samsung Galaxy A02, HP Samsung ratusan ribu tuh seenggak enak itu. Performa Antutunya di V8 di 50.000 ya. Come on man, come on. Tahun 2025 nanti itu bisa apa itu HP ya.